Ada sebuah tempat di tengah hutan dan gunung yang menolak berubah. Meski dunia terus melaju, namanya Baduy. Bukan hanya suku, tapi cara hidup. Bukan hanya kampung, tapi alam yang dijaga seperti saudara. Dan di antara pohon-pohon tua, aliran sungai, dan langkah tanpa alas kaki, ada kisah lama yang masih dibisikkan para tetua. Kisah tentang sang penjaga batas. Seseorang yang tak pernah disebut namanya, tapi setiap warga Baduy tahu tanpanya desa ini tidak akan ada. Dahulu, jauh sebelum jalan aspal menyentuh Banten, sebelum kabel listrik digantungkan di atas langit, tanah ini masih sepenuhnya milik alam. Para leluhur Baduy berkata, hutan bukan hanya tempat hidup, tapi bagian dari jiwa manusia. Jika kau merusak pohon, kau menyakiti dirimu sendiri, kata mereka. Maka dibuatlah batas, dunia luar di satu sisi dan kehidupan murni di sisi lainnya. Tapi siapa yang menjaga garis itu? Waktu itu, di salah satu kampung Baduy dalam, lahirlah seorang anak laki-laki yang berbeda. Sejak kecil, ia tak pernah tertarik bermain jauh. Ia lebih suka duduk diam, mendengarkan hutan. Ayahnya seorang puun, pemuka adu. Dan sejak anak itu berumur 7 tahun, ia sudah diajak masuk ke dalam tradisi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Malam-malam tertentu, anak itu diajak berjalan tanpa suara ke titik batas hutan yang tak boleh dilanggar. Lihat, kata ayahnya, jika mereka yang tak percaya masuk ke sini, maka tanah ini akan bicara sendiri. Ada sebuah jalur kecil di antara hutan dan desa, tidak ada pagar, tidak ada papan peringatan, tapi orang Baduy tahu, di titik itu dunia berubah. Anak laki-laki tadi tumbuh besar bersama batas itu. Ia melihat sendiri bagaimana pendatang kadang mencoba masuk sembarangan, tertawa, berfoto, tak paham aturan. Tapi malamnya mereka jatuh sakit atau tiba-tiba tersesat, padahal jalurnya lurus. Tanah ini bukan untuk ditertawakan, kata anak itu suatu hari. Ia bisa sabar, tapi tidak suka dilukai. Suatu tahun datanglah kemarau panjang. Sungai menyusut, padi mengering, dan langit seperti marah. Penduduk mulai resah. Mereka tak tahu mengapa alam tiba-tiba menjauh. Puun tertua memanggil pemuda penjaga batas tadi. Ia kini berumur 20 tahun dan tak pernah keluar dari lingkaran desa. Kau harus pergi, kata Puun. Pergilah ke utara, cari tahu apakah garis batas masih dihormati. Pemuda itu menunduk. Ia tahu sekali ia keluar, jiwanya mungkin tidak akan kembali utuh. Saat kaki telanjangnya menyentuh aspal, pemuda itu merasa aneh. Dunia di luar begitu bising, bau logam, cahaya berlebihan. Ia berjalan berhari-hari, menyaksikan hutan ditebang, sungai dijadikan limbah, dan orang-orang tertawa di kafe sambil menggenggam gawai. Tak ada yang menatap langit, tak ada yang menyapa tanah. Semua sibuk, tapi tak satu pun terlihat tenang. Ia mengerti sekarang mengapa tanahnya menangis. Batas itu sudah banyak yang melanggarnya. Malam itu, saat pemuda bermalam di tepi hutan, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, datang sosok tua berjubah putih. Wajahnya tidak jelas, tapi suaranya dalam. Kau telah melihat dunia mereka, katanya. Lalu, apa yang kau pilih? Menjadi bagian dari mereka atau menjadi penjaga kami yang terakhir? Pemuda itu menunduk. Aku masih memilih pulang. Dan saat ia bangun, tanah di sekitarnya basah. Padahal langit tak pernah hujan. Pemuda itu kembali ke Baduy. Tubuhnya sama, tapi jiwanya lebih tua. Ia tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa cerita lucu. Hanya satu hal, tekad untuk menjaga garis batas sampai akhir hayatnya. Ia membuat lingkaran baru di tanah. Tidak ditulis, tidak dijaga pagar, tapi siapapun yang menjejaknya akan merasa entah malu, entah tenang, dan setelah kemarau, hujan turun kembali. Sungai mengalir, hutan tumbuh lebih hebat karena batas telah diperbaiki, karena sang penjaga telah kembali. Mereka bilang, anak itu kini sudah tua, tidak ada yang tahu siapa namanya, karena setiap penjaga baru akan memakai nama yang sama, Sang Jaga. Ia tidak tinggal di kampung,
tidak juga di hutan, tapi di antara keduanya. Di titik sunyi yang tidak bisa difoto, tak bisa dicari lewat Google Maps. Dan kalau suatu saat kamu datang ke Baduy, lalu merasa ada suara yang berbisik pelan ke kepalamu, jangan injak sembarangan. Maka jangan takut, itu bukan hantu, itu penjaga batas yang hanya ingin memastikan bahwa tanah ini masih dihormati seperti dulu. Jika kamu datang, datanglah dengan hati yang bersih, bukan kamera yang rakus. Dan ingat, setiap tanah punya penjaganya, bahkan jika kau tak bisa melihat mereka.